Anak istri di Surabaya, anak sekolah di Surabaya, istri kerja di Surabaya. Oh. Saya ke Pamekasan, ke sebuah tempat yang belum punya kantor, nangis ya waktu itu. Walaupun Anda ada di birokrat, walaupun Anda ada di partai politik, walaupun Anda ada di ormas, walaupun Anda berada di LSM, walaupun Anda ada di perusahaan, jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Itu saja prinsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KM Hafiz TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Ali Wafa. Kali ini KM Hafiz TV kedatangan tamu spesial, seorang birokrat Jawa Timur, levelnya sudah skala provinsi. Ini dia sahabat Firman Syah Ali. Ada beberapa segelumik cerita yang akan kita ulas dari sosok figur seorang Firman Syah Ali. Yang pasti, ini yang penting untuk diketahui dan sepertinya sudah maklum diketahui banyak orang. Cak Firman ini keponakannya Pak Mahfud MD ya, Cak ya? Keponakan ya? Ya. Keponakannya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Saya dengar juga begitu. kok saya dengar? Ya, jadi begitu. Beliau adalah seorang birokrat Pemprov Jawa Timur, tetapi jangan salah, beliau bukan seorang birokrat yang mulus dalam perjalanannya, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ulas. Karena salah satu di antaranya, ternyata Cak Firman ini tidak murni seorang birokrat. Ada jiwa di luar birokrat yang mengalir dalam darahnya Cak Firman. Seperti apa? Kita tanya sekarang. Cak Firman, Anda jangan mengelak bahwa Cak Firman ini adalah seorang aktivis, pelaku jalanan, orator ulung yang sekarang bernasib memiliki nasib seorang birokrat. Bagaimana ceritanya itu? Benar, dulu sempat aktif di jalan ya? Begini, saya itu sejak kecil tuh gak pernah ada bayangan akan menjadi pegawai negeri sipil. Oh ya. Bayangan saya tuh setelah besar kelak menjadi pegawai negeri Allah gitu. PNA gitu. Makanya kan saya sejak kecil tuh aktivis sudah. Jadi saya SD tuh aktif di Pramuka dan pokoknya semua organisasi diikuti. Ketika SMP, selain aktif di Pramuka juga banyak aktivitas pengajian di mana saya pimpinannya. Bahkan SMP kelas 3 saya sudah mulai ngisi pengajian, berceramah. Berceramah di depan mahasiswa juga, mahasiswa YIN waktu itu. Saya juga berceramah. Saksinya Mbak Maimunah Riam dan sebagainya. Mas Saiful Bahri yang sekarang jadi wakil rektor ya, pembantu rektor YIN Madura, itu saksi hidup bahwa saya sejak kelas 3 SMP sudah aktif berceramah dan sebagainya. Berjuang. Kemudian SMA aktif di Pramuka, di pengurus OSIS, pengurus masjid, pengurus musola. Dan yang menarik, IPNU IPPNU pada waktu itu kan kalah saing melawan PII. PII ini kan salah satu ormas kepemudaan yang erat kaitannya dengan Masyumi. IPNU sama IPPNU kalah saing. Tahun berapa di itu? SMA favorit tahun 93. Oh, 93 ya. Saya belum lahir tuh. Jadi 93 itu IPNU IPPNU kalah saing sama BI di sekolah-sekolah favorit, khususnya SMA N1 Pamekasan. Oh iya. Akhirnya untuk melawan hegemoni dan dominasi PII, IPNU IPPNU membentuk Forum Pembinaan Potensi Pemuda Islam yang disingkat FP3I. Saya yang ditunjuk sebagai ketuanya. Walah, saat itu ya? Iya, setelah diikutkan pengkaderan IPNU secara paripurna, saya ditunjuk sebagai ketua FP3I yang bertugas bertempur melawan PII di SMA N1 Pamekasan sebagai SMA paling favorit di Pamekasan tentu. Iya. Kemudian 94 saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Jember, langsung aktif di organisasi kemahasiswaan yang lahir dari rahim NU, yaitu PMII. PMII, ya. Di PMII saya menjadi ketua rayon termuda, The Rising Star waktu itu. Saat itu ya. Usia berapa itu?
kurang paham, pokoknya baru masuk kuliah masih dalam tahun yang sama 94 itu sudah menjadi ketua rayon. Ketua rayon. Ya, ya. Dan jiwa aktivis saya meledak-ledak sehingga saya lebih sering kuliah di jalanan ketimbang kuliah di dalam ruangan. Kuliah di trotoar kata anak zaman sekarang. Kuliah di trotoar, tidur di trotoar, bangun tidur di trotoar, demo tiap hari. Walah, ya. Yang di demo siapa? Siapa? Soeharto, pemerintahan Orde Baru. Oh, tahun 98 berarti. Jadi kalau hari pendidikan saya demo dengan tema-tema bobroknya pendidikan di Indonesia. Kalau hari kebangkitan nasional saya demo bahwa Indonesia bukan bangkit, tapi Indonesia terpuruk. Ya, ya. Kalau umpamanya hari ABRI, hari ulang tahun ABRI, saya demo markas-markas militer, gitu ya? minta dihapus divisi ABRI. Namanya hari-hari besar kan tiap bulan ada. Iya, iya, iya. Nah, itu hari buruh gitu ya. Kalau nggak ada hari dicari isu-isu lain, pokoknya tiap hari turun. Masa itu semakin lama semakin bertambah, Saya ingat awal-awal saya demo dari fakultas ke fakultas itu diketawain oleh teman-teman, terutama teman-teman yang bukan PMI, yang katakanlah salah satu ormas OKP juga ketawa. Tapi Kenapa? setelah Pak Harto Oleng, yang ngetawain saya jadi ikut demo juga, ikut di belakang saya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu baik GMNI maupun PMII maupun HMI, SD Impres dan organisasi-organisasi mahasiswa lainnya bersatu dalam satu kesatuan aksi yang namanya Gempar, Gerakan Mahasiswa Pecinta Rakyat. Pecinta Rakyat, ya. Saya pimpinan umumnya waktu itu. Gempar saat itu ya. Iya. Oke. Dan satu hari menjelang Soeharto meletakkan jabatan, itu Pak Rektor mewajibkan seluruh dosen dan seluruh mahasiswa hadir demo akbar di mana saya oratornya dan diabsen semuanya. Waduh. Besoknya Pak Harto Lengser tuh. lengser seperti itu. Iya. Hasil perjuangan bertahun-tahun, dikejar-kejar Intel juga pernah. Hampir ketangkap di Probolinggo, saya mau ditangkap di dalam bis, supirnya disuruh berhenti, Intelnya mau nangkap saya langsung lari lewat pintu belakang, turun nyegat bis berikutnya. Semua sudah saya alami, namanya dikejar-kejar Intel. Selama menjadi aktivis ya. Selama menjadi aktivis. Di PMII sampai pengurus besar ya, Aca ya. Iya, PMII saya sampai pengurus besar di era Nusron Wahid. PB ya. Pengurus, tapi oleh Bapak ketika saya pulang, kamu di Jakarta kerja di mana nak, kata bapak saya. Ngapain kerja? Orang kerja tuh jadi subordinatnya orang. Saya keluarkan teori-teori. Diperintah-perintah orang, harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Aduh Cong, kamu Cong, walaupun kamu pulang ke sini pakai dasi, oleh tetangga tetap dibilang kasihan mamang pengangguran. Jadi saya tetap ingin lihat kamu pulang pakai seragam. Berapa tahun kemudian kamu pulang bawa plat merah dan sebagainya. Jadi kalau keinginan orang tua tetap sampean ada di jalur PNS gitu ya? Iya, bertempur antara jiwa pribadi, jiwa aktivis saya yang sangat merendahkan PNS. Oh iya. Dengan jiwa orang tua saya yang sangat memuliakan PNS. Akhirnya saya berpikir bahwa barokahnya hidup itu adalah kalau nurut sama orang tua. Maka bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya jadilah seorang PNS. Saya ikut kemauan orang tua menjadi seorang PNS pada tahun 2001. 2001 diangkat ya? Iya. Tapi bertugas di mana dulu itu 2001? Bagian hukum Pemkab Bangkalan. Pertama itu. Tapi jiwa aktivisnya sering kumat walaupun saya PNS, masih ngurus ISNU, masih ngurus PMII dan sebagainya, sehingga di birokrasi saya kurang diterima. Di birokrasi saya disebut sebagai LSM di birokrasi. Pertama memang saya dicap LSM, yang kedua di birokrasi saya kan nggak punya cantolan, nggak punya famili, nggak punya paman jadi kepala dinas, nggak punya kakak ipar, kan rumusnya ampi kalau di birokrasi, anak tidak punya tempat bersandar ya. Ponakan ipar. Jadi teman-teman seangkatan sudah pada melejit, naik eselon, saya masih tetap saja ahlinya staf. Sampai dengan tahun 2007 saya juga
Merasa bosan, saya pindah ke Pamekasan, ke Pemkab Pamekasan, ditaruh di bagian pembangunan. Masih ahlinya staf di situ? Masih ahlinya staf. Bukan staf ahli ya? Bukan, Ahlinya staf. Karena nggak naik-naik, jadi ahlinya staf. Di Pamekasan juga kok kayak gini juga. Akhirnya pindah ke provinsi, Biro Administrasi Pembangunan. Di situ juga ahlinya staf. Ahlinya staf masih? Masih ahlinya staf. Iya, iya, iya. Sampai 2017, saya entah bagaimana caranya, entah bagaimana kebijakan Bapak Jakat, saya dilantik sebagai Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Pamekasan. Sebuah OPD yang belum punya kantor. Oh, belum ada waktu itu ya? Dan saya jauh dari anak istri. Anak istri di Surabaya, anak sekolah di Surabaya, istri kerja di Surabaya. Oh. Saya ke Pamekasan, ke sebuah tempat yang belum punya kantor, nangis saya waktu itu. Jadi waktu itu memang domisilinya di Surabaya ya, Mas? Ya saya orang Surabaya. Iya, iya, iya. Orang Surabaya. Tapi pelantikan Januari, Juni saya sudah pindah ke Malang, ke Cabdin Malang. Menjadi Kasih SMA, merangkap kemudian Kasih SMK, merangkap kemudian Kasubag TU karena banyak orang pensiun, kemudian malah melaksanakan tugas-tugas kacap selama di Malang. Lumayan, Malang lebih dekat dengan Surabaya, lebih dekat dengan anak istri. Kemudian 2019 lebih didekatkan lagi, saya ditaruh di Cabdin Bangkalan. Kan lebih dekat ketimbang Lebih Malang. dekat, ya. Bangkalan Surabaya, kan Bangkalan disebut Surabaya Utara oleh orang-orang. Oh gitu ya? Ya, jadi enak tiap hari Surabaya, Bangkalan. Kemudian tahun 2020 saya dipromosikan naik eselon. Naik eselon ke Kabid. Eselon 3 atau administrator namanya. Tapi kembali ke Pamekasan, ke Bakorwil. Jauh lagi dengan Jauh lagi. tapi saya jalani, saya syukuri. Yang penting disyukuri. Sambil siul-siul, nyetir tiap hari. Waktu belega macet, ngelawan kemacetan, siul-siul, nggak apa-apa. Namanya sudah ikut pilihan hidup orang tua, keinginan orang tua kan jadi PNS. Berapa tahun di Bakorwil, Kak? Di Bakorwil hampir 2 tahun, kemudian barusan alhamdulillah saya berhasil kembali ke Surabaya menjadi Kabid Keolahragaan Dispora. Dispora Provinsi Jawa Timur. Oh, baik. Jadi pengalaman birokrasinya Cak Firman ini cukup lengkap dan benar-benar dramatis ya, dari awal yang katanya ahlinya staff nggak pernah naik-naik. Jadi memang keahliannya di bidang staff gitu. nggak bisa dikabit. Nah sekarang alhamdulillah dengan perjalanan yang luar biasa, pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Saya pernah di Satpol PP. Oh, di mana tuh? Di Bangkalan. Di Bangkalan. Oleh almarhum Rafuat. Jadi apa di Satpol PP? Bagian dari perjalanan. Jadi apa? Ya karena Satpol PP-nya tahu kapasitas saya di Satpol PP dijadikan juru bicara, staf ahli, dikasih nama-nama gitu, padahal aslinya staf. Iya, tetap ahlinya staf. Ini staf ahli saya. Tapi husnudon saja, karena melihat fisiknya Cak Firman ini kan luar biasa kan, ideal. Jadi cocok lah untuk di Satpol PP nakut-nakutin PKL bareng. Wah, jangan gitu dong. Tapi hebat sih Mas Pak. Dari fisik ya, secara physically Cak Firman sudah pas ada di Dinas Olahraga sekarang. Karena posturnya udah kayak binaragawan kan. Ya. Paling cuma tinggal apa? Binarangka. Binarangka. Gimana nih resepnya untuk menghadapi tantangan-tantangan olahraga Jawa Timur? Terutama kita ada tugas PON juga. Jawa Timur tentu eksis dong, di setiap PON selalu ada di ranking 3 besar lah setidaknya. Gimana itu kita-kita? Ya, dengan menjadi Kabid Keolahragaan, saya merasa ini sebuah amanat yang tidak mudah dan tidak ringan. Ini adalah mitsaqon ghalidho. Sebuah amanat dari Bu Gubernur, di mana prestasi olahraga ke depan sepenuhnya ada
di pundak saya sebagai pembantu kepala dinas saya, Betul. kepala Dispora Bapak Pulung Kausar. Jadi olahraga Jawa Timur, prestasi Jawa Timur di PON, di Popnas mendatang dan sebagainya itu ada di pundak Bapak Pulung Kausar dan di pundak saya sebagai kabin keolahragaan. Karena tidak ringan, maka saya selalu berdoa kepada Allah supaya Jawa Timur berhasil menjadi juara umum dalam setiap event, terutama dalam event PON. Karena apa? Jawa Timur adalah provinsi paling dinamis di Indonesia. Bahkan Jawa Timur adalah bumi kandung Republik Indonesia. Wah, ya betul. Maka menurut saya Jawa Timur punya hak sejarah untuk menjadi juara umum dalam event apapun, termasuk dalam event-event olahraga. Kenapa saya sebut Jawa Timur bumi kandung Indonesia? Karena di Jawa Timur lah Majapahit pernah berdiri. Oh, ya, betul sekali, betul. Dan spirit olahraga yang digencarkan oleh Dispora Jatim ini terbukti masif ya Kak ya, karena belakangan ini juga mulai aktif menggencarkan Jatim Seger ya. Di Madura sudah beberapa kali? Baru hari ini. Hari ini ya? Ya, tapi di daerah lain sudah keliling saya. Kemana saja kunjungan hari ini di Madura? Dalam rangka melaksanakan program Jatim Seger yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Timur pada Haornas 2019. Hari ini saya di Madura sudah berkeliling sejak kemarin hingga hari ini. Kemarin hari Sabtu saya melihat kampung atlet di Desa Blakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Sebuah desa di pedalaman Madura yang punya klub olahraga melahirkan atlet-atlet berprestasi baik regional maupun olahraga apa itu? Bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Haji Munaji ketuanya, ketua PB-nya. Yang kedua tadi saya mengajak masyarakat di Berenta Pesisir. Orang Madura kan kalau hari Minggu pagi punya kebiasaan berkumpul di alun-alun atau di mana. Di antara tempat kumpulnya orang Madura adalah di pelabuhan wisata Berenta Pesisir. Di situ kami datang didampingi oleh Dispora Kabupaten Pamekasan, didampingi oleh kepala desa, mengajak warga yang sedang berwisata di situ untuk bersama-sama menggerakkan badan, menggerakkan berolahraga. Tubuh ya. Ada yang senam, ada yang main terompah, ada yang main enggrang atau ada yang main gobak sodor atau slodur. Jadi yang penting visinya itu Jatim Seger itu Jawa Timur senang bergerak ya. Iya, senang bergerak. Senang bergerak. Tentu bergerak yang dimaksud olahraga ya. Olahraga. Lawan kata dari mager, males gerak. Males gerak. Iya. Seger, senang gerak, lawan katanya mager, males gerak. Orang kalau seger insya Allah kualitas hidupnya meningkat. Karena betul apa? Sekali. Salah satu penentu kualitas hidup manusia nomor satu adalah kesehatan. Kalau sudah tidak sehat jangan bicara kualitas. Betul sekali. Nah jadi itu dia bahwa sekarang Cak Firman ini dari sekian posisi-posisi yang sudah ditempati, visi akhirnya sekarang di Dispora Jatim yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur dengan cara meningkatkan olahraga. Dengan cara senang bergerak. Tentu kita butuh pesan dong buat kita semua pendengar KM Hafiz TV dan juga kepada para pemuda-pemuda, terutama para aktivis nih. Sebagai panjenengan sebagai alumni aktivis. Masih aktivis? Oh, masih aktivis sampai sekarang ya. Masih mengalir itu ya darah-darah aktivis. Merdeka. Ya. Merdeka. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Tapi sekarang udah berubah. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Kasih salam dong, pesan-pesan untuk para aktivis di luar sana dan para pemuda bagaimana? Ya, kepada adik-adik, adik-adik saya, baik PMI, HMI, GMNI itu adik saya semua, nggak saya beda-bedakan. Betul. Karena mereka Cipayung, adik-adik saya Cipayung. Dimanapun Anda mengabdi, dimanapun Anda beraktivitas, berikan yang terbaik. Walaupun Anda ada di birokrat, walaupun Anda ada di partai politik, walaupun Anda ada di ormas, walaupun Anda berada di LSM, walaupun Anda ada di perusahaan,
Jangan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Itu saja prinsipnya. Sudah nggak usah saya ini dibuang, posisi saya digeser orang, nggak usah dipikir. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Anda ditaruh di Satpol PP, berikan yang terbaik. Iya. Anda ditaruh di Bakorwil, berikan yang terbaik. Jangan mengeluh. Siap. Optimis, pandang ke depan. Iya. Kalau kita sudah dengan niat tulus memberikan yang terbaik, maka energi positif terpancar dan akhirnya kita akan dipercaya untuk mendapatkan untuk mendapatkan amanat yang lebih besar dan lebih strategis. Betul Itu sekali. saya pikir. Jadi itu pesan-pesan untuk kalian para pemuda, para aktivis di luar sana yang saat ini masih belum beranjak dari kopi trotoarnya ya Cak ya. Iya. Berikan yang terbaik juga. Berikan yang terbaik Di juga. warkop itu. Di warkop itu. Jadi jangan sia-siakan waktu di warkop itu ya Cak ya. Iya, ngobrol tuh yang Ngobrol strategis yang akademis gitu ya. Yang ilmiah. Yang memikirkan rakyat. Memikirkan rakyat, betul sekali. Iya. Karena buktinya aktivis yang benar-benar aktif, yang ngopinya di trotoar tidak disia-siakan, pada ujungnya akhirnya menjadi orang sukses, birokrat, dan skalanya bukan lagi daerah kabupaten, tetapi di provinsi. Dan jangan lupa sampai sekarang masih hobi ngopi di trotoar. Masih hobi ngopi di trotoar. Jadi ada adik saya Hamdan, Holidi, ayo bang ngopi ya. Gitu ya? Ngopi di trotoar sampai sekarang. Wah, ya. Kadang difoto sama mereka di Iya, Facebook, iya. dikomentari sama orang, loh itu kan Pak Kabit. Pak Kabit ya. Emang apa hubungannya? Iya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tidak melanggar kode etik pegawai negeri sipil ya, tidak melanggar. Nah, saya kurang paham, takut keliru kalau komentar. Kayak gitu kita ya? melanggar itu kayaknya. Masa cuma ngopi kok ya? Enggak ya? Enggak. Kasih yang buat yang tahu ya, kasih keterangan di kolom komentar ya, kasih jawaban kolom komentar. Melanggar enggak sih ngopi di trotoar bagi seorang ASN? Masa ngopi melanggar kode etik? Enggak. Yang penting bukan jam kerja. Yang penting bukan jam kerja. Yang melanggar itu kalau bolos kerja ngopi di trotoar itu yang melanggar. Atau jual ayam. Atau jual ayam. Itu yang melanggar. Jadi itu sahabat KM Hafiz, sebelum kita akhiri perbincangan kita, saya minta sekapur sirih. Sudah tadi. Ya, sekapur sirih dari Cak Firman sebelum ditutup. Sudah tadi ya? Sudah. Oh, Ya. tadi. Berikan yang terbaik. Oh, berikan yang terbaik. Kalau disuruh lagi berarti 2 kapur. Tidak lagi sekapur ya. Oke. Terima kasih sahabat KM Hafiz TV. Pertemuan singkat ini semoga menjadi suntikan semangat untuk kaum pemuda, terutama para aktivis. Kentalkan kopimu bro, gitu nggak sih? Ya, jangan berdiri dulu dari trotoar, tetap di situ dan berikan yang terbaik. Terima kasih dari saya Ali Wafa, mohon pamit undur diri. Salam olahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum Jaya. warahmatullahi wabarakatuh.